Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya dan mengalami segalanya dengan penuh rasa syukur. Karena memang hidup ini anugerah yang menakjubkan. Inspirasi hari ini tentang hidup yang tanpa batas, yang menakjubkan. Sebetulnya tujuan kita hidup dan diciptakan di dunia ini adalah untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengalami kehidupan yang menakjubkan ini. Kita terhubung dengan semesta, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kita bisa terhubung dengan para nabi di masa lalu, mendengarkan firman-Nya, dengan para malaikat yang memuji di surga, dan kemudian juga bisa terhubung dengan semua saudara di dunia ini. Kalau Anda yang merayakan Ekaristi, merayakan Misa, Anda akan mengalami hal itu. Dalam Ekaristi itu kita mendengarkan firman Tuhan, yang kadang-kadang dari Nabi Yeremia, itu yang sudah berapa puluh tahun, ratusan ribuan tahun sebelum Masehi, dan masih terhubung dengan kita. Nanti juga dalam doa syukur agung kita terhubung dengan malaikat surga yang memuliakan Tuhan. Itu artinya kita terhubung dengan dunia yang tanpa batas, baik oleh ruang maupun oleh waktu. Kita ikut memuliakan Tuhan bersama para malaikat di surga dengan serafin yang berseru kudus-kudus dan sebagainya. Itu artinya hidup kita itu begitu luas, tanpa batas. Dan karena itu kita bisa menikmati dan mensyukurinya. Dan ketika kita masuk dalam kesatuan dengan dunia kehidupan yang tanpa batas karena iman itu, maka kemudian kita bisa menghayati betapa hidup ini memang menakjubkan. Tapi memang hambatannya adalah kita kurang menyadari bahwa kita itu terhubung dengan dunia yang begitu luas. Kita seringkali terbelenggu hanya oleh persoalan kita yang membelenggu kita sehari-hari. Lalu hidup kita menjadi sangat sempit dan sangat miskin. Tetapi kalau kita bisa membuka diri, membuka hati, dan sadar, hidup kita itu tanpa batas. Menakjubkan. Dalam firman sendiri dikatakan, kalau kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus untuk hal-hal yang duniawi, ya kita orang yang paling malang. Lawang Kristusnya dalam pertimbangan kehidupan duniawi itu nggak sukses kok. Malah akhirnya tergantung di kayu salib dan wafat. Dari segi manusiawi dan duniawi nggak berhasil. Nah kalau kita mengharapkan kehidupan kita atas iman akan Tuhan hanya untuk kehidupan dunia ini, ya tentu sia-sia. Kita orang yang malang sekali. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi terhubung dengan kehidupan yang terhubung dengan masa lalu, terhubung dengan masa depan, terhubung dengan keabadian, terhubung dengan surga. Kehidupan kita ini begitu luasnya sampai tanpa batas. Dan kita hidup dalam keabadian sejak sekarang ini justru. Karena terhubung dengan Tuhan yang ilahi, terhubung dengan para nabi dan tokoh-tokoh Bapa di masa lalu, ribuan tahun yang lalu dalam perjanjian lama, maupun dengan para makhluk-makhluk surga, para malaikat yang memuji Tuhan, serafin dan kerubim yang memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, dan kita terhubung dengan semesta yang tanpa batas. Dan karena itu hidup kita juga tanpa batas. Baik oleh ruang dan waktu, maupun juga oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Maka yang paling penting adalah keterbukaan dan kesadaran, serta kesatuan dengan yang lain. Hidup kita itu diciptakan bukan untuk kepentingan pribadi kita. Mencapai sesuatu dalam hidup misalnya, itu tidak salah. Kemudian ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Oke, nggak salah, tetapi itu sementara. Bukan segala-galanya. Nanti suatu saat itu harus ditinggalkan. Karena tujuan hidup yang sebenarnya bukan itu.
tetapi menghayati kehidupan ini dan mengalaminya sebagai kehidupan yang menakjubkan tanpa batas. Abadi, bersatu dengan yang ilahi, bersatu dengan semesta, bersatu dengan para tokoh sejarah sepanjang masa, juga yang nanti akan datang. Karena kita tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan itu menakjubkan. Karena itu yang paling penting bagi kita adalah terbuka, mengalami dan bersyukur. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mengalami. Jangan hanya berpikir, karena pikiran kita itu begitu sempit. Terbatas oleh ruang dan waktu, terbatas oleh data lama, yang kadang-kadang tidak terbuka terhadap data yang baru, dan karena itu kita makin terbelenggu oleh kesempitan pemikiran kita. Apalagi seringkali pikiran kita negatif. Maka kalau bisa, kita usahakan berpikir selalu positif. Kemudian membuka diri seluas-luasnya. Dan menyadari setiap hari bahwa dia terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan para nabi di masa lalu, terhubung dengan semesta yang tanpa batas, terhubung dengan keseluruhan ciptaan. Dan karena itu, wah itu menakjubkan sekali. Tidak ada batasnya. Kita tidak untuk mencapai apa-apa, tapi untuk mengalami, untuk mensyukuri, dan untuk berbahagia. Terutama mengalami cinta Tuhan. Dan mengalami bahwa saya itu adalah cinta itu sendiri. Dan saya adalah sebuah kesadaran yang mengalami semuanya itu. Mengalami tubuh, mengalami pikiran, mengalami perasaan, mengalami orang lain, mengalami ciptaan, mengalami para malaikat, mengalami surga, mengalami Tuhan, mengalami masa lalu, mengalami masa depan dalam keabadian sekarang ini. Dan kemudian, wow, hidup itu tanpa batas. Jangan terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang nguyek, hanya hal-hal yang sementara, yang sebetulnya bisa diabaikan, nggak apa-apa. Karena yang paling penting kita adalah mengalami. Mengalami kesempurnaan ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang tanpa batas apapun juga. Karena itu mari kita bersyukur, dan antusias mengalami segala-galanya, karena kehidupan itu memang menakjubkan. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.